Siapa bilang Bali hanya punya ayam betutu? Ayam bekeren juga nggak kalah seru. Hidangan ini biasa disajikan ketika hari raya atau ada upacara keagamaan. Kalian bisa dapatkan menu ini saat berkunjung ke Kabupaten Bangli, Bali. Ayam bekeren masih terjaga rasanya di tangan Ibu Agung Sungantini. Resepnya diturunkan langsung dari kakeknya yang menjadi tukang masak saat zaman Kerajaan Bali. Masakan ini bisa dibilang sebagai hidangan istimewa loh bagi Raja Bali saat dulu kala. Kalian wajib mencobanya. Lihat nih borongan bumbu yang dipakai, lumayan banyak ya. Ada juga tambahan gula aren dan terasi. Ulek bumbu sampai halus untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang optimal. Ayam yang dipakai jenis ayam kampung berukuran sedang. Ayam kampung ini memiliki rasa yang gurih serta tekstur yang berserat dan kenyal. Jangan lupa tambahkan garam dan minyak kelapa. Lalu pijat-pijat supaya bumbu meresap sempurna dan cepat empuk. Oh iya fams, ayam bekeren dimasak dengan upi. Itu loh pelepah dari pohon pinang yang sudah kering. Menggunakan upi karena sifatnya tahan api, lentur, dan tidak mudah sobek. Bungkus dan ikat upi biar tidak berantakan saat dimasak ya. Sebelum dirapatkan, tambahkan minyak kelapa dan air. Ikat kembali hingga benar-benar rapat agar aromanya tidak menghilang. Masak ayam bekeren dimasak dengan sekam jerami yang ditutup dengan wadah dari tanah liat. Kemudian bakar menggunakan sabut kelapa. Proses ini layaknya mengoven pada cara tradisional. Nah, proses memasak ini kemudian menginspirasi nama masakan ini. Bekeren diartikan dimasak dengan cara diperam hingga matang. Gak tanggung-tanggung, proses ini ternyata berlangsung hingga 12 jam. Proses yang lama banget ini. Dijamin gak akan mengkhianati rasa. Proses masak yang panjang membuat tekstur ayam bekeren lembut, layaknya di Presto Fams. Upi membuat bumbu meresap dan kering, so pasti rasanya tiada dua. Ayam yang gurih memiliki aroma asap yang khas. Buruan digasak, Fams! Cita rasa pedas kuliner Dewata biasanya disebabkan bumbu yang berlimpah, seperti ayam sambal becek, menu khas dari Jembrana. Beuh, kenikmatannya bisa bikin kalian terpesona. Bumbu ayam sambal bejak hampir sama dengan bumbu kuning ungkep, Fams. Sedikit perbedaannya ada tambahan terasi dan cengkeh. Wah, bisa sekalian menghangatkan tubuh kalian nih. Untuk ayamnya bisa pakai jenis apapun, tapi ayam kampung pejantan sangat direkomendasiin, Fams. Soalnya ukurannya lebih besar, tekstur dagingnya padat dan berisi. Kalau bumbu kuning udah halus, tumis dengan minyak panas sampai mengeluarkan aroma khas. Lalu tuang ke dalam air rebusan. Kalau sudah agak panas, ayam bakar bisa dimasukkan deh. Tinggal masak hingga daging ayam lunak, Fams. Proses memasak daging ayam ini butuh waktu cukup lama. Bisa sekitar 3 jam karena ukurannya yang besar. Sambil nunggu ayam matang, lanjut iris tipis rempah lainnya. Ada serai, bawang merah, dan cabai rawit. Tumis semua bahan hingga harum ya. Kalau sudah matang, ayam disuir tipis. Campur dengan sambal tumis tadi deh. Aduk dan remas ayam supaya bumbu meresap sempurna. Nah, proses inilah yang membuat hidangan ini disebut dengan sambal bejek alias dibejek-bejek, Fams. Oh iya, saat proses bejek jangan lupa tambahkan kuah kaldu rebusan ayam tadi ya, biar rasanya semakin mantul. Mantap betul. Oh iya, Fams, beberapa hidangan khas Bali sering dibuat dengan cara disuir seperti ini. Alasannya supaya lebih mudah untuk dimakan dan dibagikan kepada banyak orang. Kalian wajib coba nih. Bakmi Jawa rasanya emang istimewa. Lihat aja tuh tampilannya menggoda jiwa raga. Duh, perut jadi lapar membahana. Bakmi Jawa jadi menu favorit di Yogyakarta loh. Rasanya semakin juara karena dimasak dengan tungku tradisional, anglo, dan arang sebagai bahan bakarnya. Katanya alat masak ini bisa menciptakan cita rasa dan aroma khas masakan. Bakmi Jawa harus dimasak dengan kuah kaldu ayam. Gak heran kalau rasa masakan ini semakin gurih dan lezat.
Cara masaknya juga dilakukan secara berjamaah. Maksudnya, bakmi Jawa dimasak per porsi. Kalian jangan heran kalau melihat antrian pembeli bakmi Jawa mengular. Harus ekstra sabar ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau yang ini fam, sate ayam bumbu badas alias bumbu bakar bacem pedas. Bumbunya masih dimasak secara tradisional. Setelah halus, bumbu dan air asam dimasak dengan daging sate. Biarkan hingga kuah mendidih dan bumbu meresap. Semakin lama dimasak, maka semakin mantap rasanya fams. Kalau sudah meresap, sate bisa dibakar dengan anglo kayak begini. Cara masak tradisional dipercaya bisa bikin masakan makin lembut dan enak. Nggak cuma di Yogyakarta aja, tiap daerah di Nusantara punya hidangan atau makanan khasnya, seperti pudut nasi dari Kalimantan Selatan. Hidangan berbungkus daun pisang ini berisi nasi dengan sambal dan telur asin. Kalau masih kurang pas, boleh kok ditambah lauk haruan masak habang. Dalam pembuatan pudut nasi, kita harus buat cetakannya dulu. Sebelumnya, daun pisang dibakar untuk mendapatkan tekstur yang lemas dan mudah dibentuk. Kemudian, masukkan kayu yang berfungsi sebagai cetakannya. Bungkus. Oh iya, daun pisang juga nggak boleh sobek supaya isiannya nggak keluar. Pundut berarti bungkus fams. Maksudnya sih nasi bungkus. Pundut nasi sekilas mirip dengan arem-arem atau lontong tanpa isian. Beras yang dipakai juga khusus, asli dari Kalimantan, namanya beras unut. Jangan lupa kasih santan yang diberi garam, lalu bungkus deh. Nah, pundut nasi kemudian dikukus hingga matang. Proses pengukusan ini bisa menghabiskan waktu yang cukup lama, layaknya membuat lontong. Ini dia teman makan pundut nasi, itik masak habang fams. Tempat ini paling terkenal untuk pembuatan itik masak habang di Kalimantan Selatan. Saking enaknya, pembeli rela antri untuk makan di sini. Sebelum dimasak, itik masak habang bisa dimasukkan ke dalam wadah dari daun pisang. Kalau nggak suka itik, kalian bisa ganti dengan daging ayam, itik, bebek, atau sapi. Yang bikin spesial sih bumbu yang diolah secara terpisah. Ciri khas bumbu masak habang ini ada tambahan cabai merah kering. Warna yang merah merona bikin hati terlena. Hihihi. Kilas itik masak habang seperti rendang dengan bumbu rempah yang berlimpah. Warga setempat biasa menyebutnya rendang orang Banjar. Walau bumbunya berwarna merah dan kental, ternyata itik masak habang memiliki cita rasa manis dan pedas. Itik dimasak cukup lama untuk mendapatkan tekstur daging yang lembut dan mudah dimakan. Satu porsi itik masak habang ini nggak mahal-mahal amat kok. Cukup siapin uang Rp18.000 aja. Jangan lupa mampir untuk menyantapnya ya. Sekarang waktunya ngemil. Ada rujak yuyu madu klanceng sebagai pilihan nih. Madu klanceng biasa disebut dengan madu trigona. Penambahan madu bisa membuat masakan menjadi lebih nikmat loh. Sekarang kita lihat cara bikinnya. Rebus yuyu dengan kelapa muda. Proses ini ternyata bisa menciptakan rasa sedap dan menghilangkan racunnya. Oh iya, yuyu sebenarnya jenis kepiting hitam berukuran kecil fams. Biasanya hidup di perairan air tawar seperti sawah, tepian sungai, atau kali. Yuyu biasa berkeliaran bebas dan hanya beberapa masyarakat saja yang memanfaatkannya menjadi lauk makanan. Sekarang kita buat bumbu rujak fams. Masukkan bumbu utama, ada cabai, garam, dan asam. Tambahkan juga babal alias nangka muda. Ada juga kelapa kecil dan pisang klutuk. Tumbuk hingga semua bahan halus ya. Katanya nih, ketiga bahan ini bisa membuat bumbu rujak menjadi lebih kental dan enak. Kalau sudah halus, tambahkan gula merah. Tumbuk hingga halus deh. Kalau bumbu sudah siap, buah-buahan bisa dimasukkan. Aduk hingga semuanya tercampur rata fams. Terakhir, angkat dan tambahkan yuyu. Walau teksturnya kecil, yuyu juga berubah warna tuh setelah dimasak. Penyebabnya terlepas kandungan astaxanthin yang terperangkap pada cangkang.
Jangan lupa tambahkan madu kelanceng supaya rasa rujak semakin spesial dan istimewa. Selamat mencoba! For your info nih, madu kelanceng ternyata bukan berasal dari madu yang kita kenal loh. Madu kelanceng berasal dari budidaya lebah trigona yang berukuran lebih kecil dari lebah biasa. Lebah trigona habitatnya di lingkungan yang bersih dan sehat. Makanya lebah ini sering dijadikan indikator kebersihan lingkungan, fams. Madu kelanceng atau madu trigona ini warnanya lebih gelap. Harganya juga cukup mahal karena butuh waktu cukup lama untuk menghasilkan madu dalam jumlah besar. Satu kali panen, madu yang dihasilkan sekitar beberapa mililiter saja. Proses panen bisa dilakukan mulai dari 2 hingga 6 bulan sekali. Madu kelanceng dari Kebumen, Jawa Tengah bisa dibilang cukup banyak karena banyak warga yang bermata pencarian sebagai peternak madu. Setelah dipanen, madu langsung disaring dan dikemas ke dalam botol. Kecil-kecil begini, cabai rawit, fams. Madu kelanceng punya banyak manfaat untuk menunjang tumbuh kembang anak. Untuk harganya dibanderol mulai dari 70-an ribu sampai ratusan ribu rupiah. Ini bukan miniatur rumah gadang biasa, fams, tapi cake vanilla yang bentuknya mirip rumah gadang. Cake ini memiliki 5 ruang yang menggambarkan rumah adat Minangkabau aslinya tuh. Sekarang kita bikin aja deh. Bahan adonannya masih sama dengan kue sponge kok. Campur butter dan gula di mixer sampai tercampur rata ya. Masukkan susu dan telur susu satu persatu. Kalau sudah rata, adonan di oven pada suhu 290 derajat Celcius. Kalau sudah kuning kecoklatan, angkat dan dinginkan. Saatnya kue dibentuk menjadi rumah adat. Kue harus dipotong sesuai ukuran dan bentuk yang dibikin. Selanjutnya kue disusun dan diberikan selai kacang maupun coklat. Fungsinya sebagai perekat layaknya semen pada dinding rumah. Penggunaan sedotan untuk memberikan penopang kue supaya nggak gampang roboh. Jangan lupa lumuri adonan kue dengan coklat. Terakhir, tambahkan fondan atau icing sugar untuk menutupi dinding dan atapnya. Wah, butuh penelitian dan kesabaran untuk membuat kue ini menjadi istimewa. Apalagi ada beberapa detail sudut rumah yang diperhatikan. Katanya sih pembuatan kue dibuat ini sangat mirip dengan ukuran aslinya loh. Makanya butuh perhitungan matang supaya hasilnya cepat. Rumah gadang mempunyai tanduk kerbau yang menjulur ke atas alias bagonjong. Artinya berterima kasih terhadap sang pencipta yang pada bagian atapnya ditambahkan dengan garis supaya mirip aslinya. Remahan biskuit juga bisa dipakai loh untuk membuat bagian bawah kue atau lantai. Biar tidak terlalu polos, fams, kalau semua sudah selesai, vanilla cake rumah gadang siap dihidangkan. Biasanya sih kue ini dipakai untuk berbagai macam acara atau kegiatan, mulai dari ulang tahun atau selamatan. Wah, kalau udah jadi gini, jadi sayang makannya nih. Cantik banget sih, kayak kamu. Hehehe. Aneka olahan durian memang sangat dirindukan, seperti sop durian ini nih. Menu satu ini bisa dibilang legendaris. Cita rasa yang terus terjaga membuat jualannya laris manis. Kalian boleh datang ke kedainya di Kota Serang, Banten. Kalau mau menu lainnya, ada durian yang dipanggang, fams. Cara bikinnya, durian harus dihaluskan dulu. Tambahkan susu cair, gula halus, telur, dan krimer kental manis. Blender hingga teksturnya mengental. Siapkan wadah aluminium foil yang diisi karamel. Oleskan margarin pada loyang biar tidak lengket. Masukin deh adonan durian yang sudah halus. Tinggal panggang sekitar 20 menit sampai karamelnya muncul ke permukaan. Terakhir, tambahkan topping coklat mete, keju parut, dan stroberi. Kalian lebih suka yang mana nih? Kerajinan ini lucu dan gemesin banget ya. Bukan dari manik-manik, batu hias, atau kain perca loh. Kerajinan ini dibuat dari kertas. Bentuknya juga unik, fams. Ada toko animasi, bunga, hingga miniatur bangunan. Bikin gemes deh. Jenis kertas yang dipakai bisa paper clay, paper craft, hingga paper killing.
Nantinya semua kreasi dimasukkan ke dalam terrarium gelas sebagai lotion. Siapkan dulu kertas HVS aneka warna dengan ketebalan 80 gram ke atas. Ada juga kertas origami beraneka motif. Jangan lupa perlengkapan pelang lainnya ya. Fems, kerajinan ini sebenarnya hasil kreasi dari Kak Farena Natasha. Ia jago banget tuh bikin kerajinan paper quilling. Kalian tahu paper quilling kan? Itu loh seni menggulung kertas dan dirangkai menjadi lukisan atau karya seni 3 dimensi. Kertas HVS dipotong memanjang dengan ukuran 1,5 mm dan 2 mm. Kertas-kertas ini bisa dijadikan bentuk dan rangkaian 3 dimensi. Perlu diingat juga nih alat khusus untuk menggulung kertas, namanya quilling pen. Kalau sudah biasa sih bisa pakai tangan aja, syaratnya gulung yang rapat dan padat. Katanya Fems, paper quilling sudah hits sejak abad ke-17. Dulu kerajinan paper quilling hanya dibuat oleh biarawan sebagai ornamen hias untuk keperluan religius. Buat yang sudah mahir, pembuatan karakter dengan paper quilling gak butuh contekan atau referensi lagi. Semuanya bisa langsung tergambar lewat imajinasi artisnya. Wih, keren banget ya. Kalau sudah jadi satu karakter, bisa ditambah kertas origami, yaitu teknik melipat kertas. Kalau origami sih kebanyakan orang yang menguasai Fems. Kalau ukurannya sekecil ini, kalian masih bisa ikutan bikin kan? Kalau sudah semua ornamen siap, tinggal merangkai dan memasukkan ke dalam penjara. Maksudnya gelas-gelas kaca alias terrarium. Ternyata terrarium bukan hanya dipakai sebatas kreasi dengan tumbuhan mini saja. Saat ini sudah banyak aplikasi lain yang dipakai, seperti paper quilling yang menggemaskan ini. Cakep banget ya! Danau Laut Tawar ini ada di Takengon, Aceh Tengah, Fems. Warga sekitar biasa menyebutnya dengan Danau Laut Tawar. Lokasinya berada 1.200 di atas permukaan laut. Di sini suhu udaranya sejuk loh, Fems. Suasananya asri dan pemandangannya memanjakan mata. Belum lagi ada lokasi wisata yang hits, Berntalege. Lokasinya ada di Kampung Bale, Kota Takengon. Di sini menjadi spot terbaik untuk melihat keindahan Danau Laut Tawar dan anggota Takengon dari ketinggian loh. Wah, cakep banget ya. Oh iya, wisata Burtelege ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Kalian cukup membayar biaya parkir kendaraan saja. Murah meriah deh. Kalian bisa merasakan suasana yang sangat tenang dan nyaman di sini. Udaranya juga bersih dan banyak pohon rindang. Nyaman deh pokoknya. Tempat ini cocok tuh saat wisata bersama keluarga Fems. Ada juga tempat bermain anak dan foto selfie. Dijamin ciamik. Setidaknya ada 10 spot foto yang dipilih sebagai background foto kalian tuh. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Hihihi. Kalau sudah puas, kalian bisa turun menuju dermaga Danau Laut Tawar. Oh iya Fems, masyarakat setempat sangat bergantung dengan Danau Laut Tawar ini. Danau ini memiliki potensi perikanan yang dijadikan sumber mata pencaharian warga setempat. Ikan endemiknya ikan pedi dan ikan gepik. Menurut cerita legenda, Danau Laut Tawar ini ada penjaganya, Fems. Wujudnya menyerupai Putri Duyung dalam dongeng yang dikenal dengan nama Putri Ijo. Masyarakat setempat sangat menjaga kebersihan dan kelestarian Danau Laut Tawar loh. Kalau enggak, Putri Ijo bisa marah tuh. Masih bermain air nih. Kali ini kita menuju air terjun di Desa Bleberan, Kecamatan Klayen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Namanya air terjun Sri Getuk. Air terjun Sri Getuk diapit tebing yang tingginya mencapai 150 meter. Saat tiba di lokasi, kalian disambut perahu wisata. Saat kesini, kalian bisa menyusuri sungai sambil menikmati keindahan pemandangan loh. Gak mahal kok, biaya sewanya cuma Rp10.000 aja. Air sungainya tenang dan jernih. Banyaknya pepohonan, kita seolah sedang menyusuri sungai Amazon. Hihihi. Gak sampai 10 menit, trekking sungai selesai. Dan tiba di air terjun Sri Getuk. Dudu, udaranya adem banget, Fems. Kalau kesini, kalian juga bisa melipir ke sungai Oya. Ingat ya, kalian tetap harus menjaga keselamatan dengan memakai pelampung. Soalnya kedalaman sungai bisa mencapai 2 hingga 5 meter. Kalau kamu bernyali, cobain deh melompat dari tebing ketinggian 5 meter. Lebih seru lagi, cobain river tubing. Kalau merasa tertantang, segera datang. Hihihi.
Cukup dulu ya cerita Lagam Indonesia hari ini. Sampai jumpa besok siang. Satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Dadah!